Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah Jana dari kelas 11 DJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita masih di Cisco CCNA part 1. Nah, di sini materinya yaitu menghubungkan antara VLAN. Nah, di sini kita akan menghubungkan interval. Untuk topologinya menggunakan topologi yang kemarin. Nah, di sini kita bisa tambahkan router di ruang kedua. Lalu di sini kita tambahkan node lah. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke router. Lalu kita masuk ke CLI. Setelah itu kita bisa pilih no. Lalu kita bisa masuk ke enable. Lalu kita masuk ke conf t. Lalu kita masuk ke interface FA0/0 sesuai dengan jalurnya ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan IP buat VLAN 1. Di sini kita ketik IP add 192.168.1.1. Di sini kita tambahkan net masknya seperti ini. Lalu kita ketikkan no show. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show. IP interface brief. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan membuat VLAN 10. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.10. Di sini saya menamainya 10 saja teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP add 192.168.10.1. Lalu di sini kita masukkan 255.255.255.0 seperti ini. Lalu kita ketikkan no show. Nah, lalu kita bisa ketikkan to show IP interface brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada. Selanjutnya kita bisa keluar. Di sini kita klik exit. Nah, lalu kita bisa buat yang VLAN 20. Di sini kita masuk ke interface FA0/0.20. Nah, di sini saya menamainya itu 20. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation.iq menjadi 20. Lalu kita bisa masukkan IP address 168.20.1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan no show. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC. Di sini kita bisa masuk PC 1. Kita masuk ke PC 1. Lalu kita masuk ke IP configuration. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168 10.1. Karena ini berada VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah juga di PC 4. Nah, di sini kita ganti menjadi 20. Lalu kita masuk ke PC 2, desktop IP configuration. Nah, yang PC 5 menggunakan yang 20. Lalu PC 3 menggunakan 10. Lalu di PC 6 kita menggunakan yang 20. Nah, jadi PC 1 sampai 3 menggunakan 10. Lalu PC 4 sampai 6 menggunakan 20 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi strength pada switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa buka switchnya. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita masuk ke conf t. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. 10. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, selanjutnya kalau sudah kita akan kirim paket antar VLAN 10 dan VLAN 20.
Nah, di sini VLAN 10 menggunakan PC 1 dan VLAN 20 menggunakan PC 4. Nah, kalau tulisannya pelet, kita bisa menggunakan ping terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke PC 1, lalu kita masuk ke command prompt. Lalu di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.20.4. Nah, ini tadi saya sudah ping itu TTL. Lalu kita bisa coba kirim surat lagi. Di sini. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. DHCP digunakan agar PC itu mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10. Di sini kita masukkan networknya itu 192.168.10.0. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.0. Lalu kita masukkan defaultnya. Di sini kita ketik default router 192.168.10.1. Lalu kita masuk ke DNS server. Seperti ini. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20. Di sini kita ketikkan sama IP, kita ganti menjadi 20. Lalu kita bisa masukkan networknya. Nah, di sini 10-nya kita ganti menjadi 20. 20.0. Lalu kita masukkan defaultnya. Di sini kita ganti menjadi 20. Lalu kita masukkan DNS servernya. Kita bisa keluar lagi. Lalu kita masukkan IP DHCP VLAN 1. Lalu di sini kita masukkan satu titik 0 255. Lalu kita masukkan default router 192.168.1.1. Lalu kita masukkan DNS servernya. Lalu kita bisa keluar lagi. Selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Nah, di sini kita bisa buka PC 1. Lalu kita IP configuration. Nah, lalu kita akan pilih yang DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya, teman-teman. Nah, di sini tuh tertulis DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Kita juga lihat di PC yang VLAN 20. Nah, di sini kita tunggu. Selanjutnya kita bisa membuat topologi baru. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah router. Untuk routernya kalian bisa pilih yang paling terakhir. Nah, lalu kita tambahkan 3 switch. Untuk switchnya kita pilih yang 2 dari terakhir. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan 16 PC ya, teman-teman. 6 PC untuk switch pertama, 4 PC untuk switch kedua, dan 6 PC untuk switch ketiga. Jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, di sini kita hubungkan dari router ke switch ini bawahnya. Lalu habis itu kita sambung lagi dari switch ini ke switch kiri dan kanan. Nah, jika sudah, kita bisa kelompokkan PC-PC ini dua-dua ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa buat node seperti ini untuk VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Yang pertama, kita bisa buka routernya.
ke CLI. Lalu di sini kita bisa pilih no. Lalu kita bisa masuk ke enable dulu. Lalu kita masuk ke config. Nah, kita akan buat sub interface routernya. Kita bisa masuk ke interface FA0/0TT10. Lalu kita bisa masuk ke encapsulation. .yq. Nah ini, lalu kita bisa masukkan IP-nya yang di node IP add subnet masknya yaitu seperti ini. Lalu kita ketikkan no show. Lalu kita bisa keluar. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya, teman-teman. Maaf, sini salah, ini harusnya kita ganti jadi 20. Lalu ya. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan ketikan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua file LAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya. Nah, jadi seperti ini. Masukkan default routernya. Lalu kita bisa masukkan dengan DNS server 8.8.8.8. Jika sudah, kita bisa exit. Nah, kalian bisa lakukan hingga VLAN 50 ya, teman-teman. Pokoknya itu seperti tadi.
Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port di switch kita. Nah, di sini kita bisa keluar. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Dan lalu kita akan buat VLAN 10 sampai 50. Config. Lalu kita ke VLAN 10. Lalu kita keluar. Lalu kita ke VLAN 20. Keluar. VLAN 30. Keluar. Lalu VLAN 10. Keluar. VLAN 50. Keluar. Lalu kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang sudah masuk VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan masukkan per ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface rank FA 0/. Oh, jadi di sini kita sambungkan. Nah, di sini kita bisa hubungan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali lagi. Nah, di sini kita bisa ulang masukkan interface rank FA 0/. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita keluar. Kita ketikkan lagi untuk interface 4 sampai 5. Sini kita bisa masuk ke ini. Ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Config VLAN 10 keluar, VLAN 20 keluar, VLAN 30 keluar, VLAN 40 keluar, lalu VLAN 50 lalu keluar. Nah, kalau sudah, kita bisa baru buat yang masukkan interface-nya. Sini kita ketik interface rank FA 0/4 sampai 5. Sesuai tadi di kelompok 1 pada switch yang kedua. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Kalau sudah, kita bisa keluar. Lalu kita bisa 6 sampai 7. Lalu kita switch port mode akses. Lalu di sini VLAN 50. Lalu kita keluar. Nah,
Lalu kita lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita lalu di sini kita masuk ke enable. Lalu kita config. Lalu di sini kita bisa buat VLAN 10, lalu keluar. Lalu di sini VLAN 20, lalu keluar. Lalu VLAN 20, lalu keluar. Lalu VLAN 40, lalu keluar. Lalu VLAN 50, lalu keluar. Nah, lalu kita memasukkan interface-nya. Di sini kita ketik interface rank FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch akses VLAN. Nah, di sini kita akan buat menjadi VLAN 10. Lalu kita keluar. Lalu di sini kita lagi 4 sampai 5. Lalu di sini mode akses, lalu di sini VLAN 20, lalu kita keluar. Nah, di sini 6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, lalu keluar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi antar switch. Kita bisa mulai dari switch yang pertama. Nah, di sini kita bisa ketikkan, di sini kita masuk ke interface FA 0/1. Lalu di sini kita ketik switch port mode akses, mode terang. Nah, lalu di sini kita bisa cek menggunakan to show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini ada FA 0/1. Selanjutnya kita akan buat juga yang di switch yang kedua. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1 sampai 3. Salah. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lanjut saja kita ke switch yang ketiga. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Interface FA 0/1. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, ini sudah. Selanjutnya yaitu pengujian. Pertama kita akan pengujian di DHCP-nya terlebih dahulu.
yang pertama di sini pada PC 1 kita buka. Lalu kita ke IP configuration. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke DHCP. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita akan coba yang di switch yang kedua. Di sini kita pilih yang pertama. Kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration, lalu kita ke DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP. Lalu kita lanjut ke lanjut ke switch yang ketiga. Nah, di sini kita ke PC yang pertama, lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita ke DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP di DHCP sekalian. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.